Seorang guru itu mengetahui kondisi kerohanian yang ada dalam diri seorang murid, dapat memberikan solusi terhadap apa saja kendala yang dialami oleh seorang murid, dan dapat menyelamatkan muridnya dari jebakan-jebakan Batman. Itu intinya kembali kepada kondisi kerohanian gitu ya. Dalam redaksi yang lain, mata yasihhu talqibu syekh bil ustadz. Kapan seseorang itu sah, atau seorang syekh itu sah untuk disebut sebagai al-ustadz. Jadi al-ustadz itu kalau di Arab itu artinya profesor, bro. Satu laqab yang tinggi itu di kalangan para ulama. Di atasnya syekh. Ibaratnya sekarang syekhul masyayikh, gurunya para guru, kiainya para kiai. Yakuna indahu dinul anbiya. Agamanya itu, atau dalam dirinya terdapat agamanya para nabi, ajaran para nabi. Wa tadbirul atibba, dan dia punya upayanya seperti para dokter. Yang namanya dokter kan berarti menyembuhkan segala penyakit. Wasiasatul muluk, dan tadi siasat para raja, dapat mengarahkan. Artinya dia dapat menarik hati seseorang untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu intinya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa, para hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 119 atau 120 ya. Qala al-musannif Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabihi Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila anqal wa kana hala salatihi mutawajjihan al-qiblata muraqiban qalbahu lahu ila tulu'il fajri ya'khudhu ay yashra'u fi du'a'i wal ibtihali ay at-tadarru'i lillahi wa tadhalluli ay i'anatin nafsi wa yaghshahu nurun yakadu yukhtafu bil absari ay yastalibuhu bisur'atin ila an yaghiba Syekh Abdul Qadir fihi ay fi dzalika an-nur anin nadhari. Wa kana ana sabab Syekh Abdul Qadir hala salatihi ing dalam tingkah salate Syekh Abdul Qadir iku mutawajjihan iku kang ngadep al-qiblata ing kiblat, mutaraqiban hale muraqiban hale nunggu-nunggu atau ngawasi qalbahu ing atine Syekh Abdul Qadir lahu ta'ala maring Allah ta'ala. Ila tulil fajri maring metune fajar ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono-mengkono halus shalah. Ya khudu ngawiti sapa Syekh ay tegese yasra'u mulai ngawiti sapa Syekh fi du'ai ing dalam doa wal ibtihali lan DPDP ay atadarrui DPDP lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa tadalluli lan ngrasa hina ya. Tadalluli merasa hina ay i'anatin nafsi nulung nafsu, nulung diri. Wa yakshahu lan nyelimuti yang Syekh Abdul Qadir apa nurun cahaya yakadu hampir apa nur iku yukhtafu den apa tuh den serobot tah apa nur bil absari apa bil absari kelawan pira-pira pandangan ay tegese yastalibuhu nyabut apa nur ing Syekh Abdul Qadir bisur'atin kelawan cepet ila an yagiba temengko yento ilang sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fihi ing dalem aidzalikan nur mengkono cahaya anin nadori saking pandangan. Kala ngendika ya Muhammad bin Abil Fatah muridé Syekh Abdul Qadir yaiku Syekh Muhammad bin Abil Fatah wa kuntulan
ana sapa ingsun iku asma'u krungu sapa ingsun indahu ing dalam sandinge Syaikhul Qadir salamun alaikum. Salamun utawi keselamatan alaikum iku mugi-mugi tetep ing atase sira kabeh. Wa huwa lan hale utawi syekh iku yarudu iku ngebales sapa syekh assalamu ing salam ila an yakhruja tumeka yen metu sapa syekh li salatul fajri maring salat subuh ay tegese subhi subuh. Jadi pada kisah ini Syaikhul Qadir Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji rahimahullah itu menceritakan tentang bagaimana kondisi salat beliau, salatnya Syaikhul Qadir. Jadi di sini disebutkan bahwa beliau itu dalam keadaan salatnya ya kana hala salatihi mutawajjihan. Beliau menghadap ke kiblat lah. Kemudian muraqiban ila tulu'il fajri. Beliau itu mengawasi hatinya. Artinya ya beliau tafakur. Tafakur itu bahasa kerennya itu introspeksi diri gitu tuh sampai fajar. Jadi misalnya setelah dzikiran, karena kan memang tradisi yang beliau jalani di setiap malamnya itu kan sepertiga malam pertama itu digunakan untuk zikir kan setelah sholat isya. Kemudian sepertiga malam kedua itu digunakan untuk sholat sambil membaca Al-Quran. Nah setelahnya itu digunakan ini muraqiban, introspeksi diri sampai datangnya fajar. Tuh. Nah sampai fajar atau ketika menjelang fajar ya khudu fid du'a wal ibtihal, beliau berdoa kemudian apa ya merendahkan diri atau menjatuhkan diri itu ibtihal DP merendahkan dirinya, merasa rendah, merasa hina. Dan ternyata ketika dalam keadaan ini tiba-tiba cahaya itu mendatangi Syaikhul Qadir Al-Jilani, mengelilingi Syaikhul Qadir Al-Jilani, bahkan sampai tidak terlihat oleh pandangan. Lantaran saking kuatnya itu cahaya. Artinya apa? Atau itu artinya gimana tuh penafsirannya? Allahu a'lam. Walhasil itu merupakan bagian dari karomah yang dimiliki oleh Syaikhul Qadir Al-Jilani, bahwa yang terpenting itu bukan karomahnya tadi itu ya, munculnya cahaya itu bukan. Sari sih aman. Yang terpenting mah bukan itu. Ketika kita berzikir, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kita berzikir. Justru yang ada adalah perasaan bahwa kita merasa diri kita adalah diri yang hina, diri yang penuh dosa, diri yang penuh maksiat. Bukan nunggu-nunggu cahaya, maja, pun sare, segitulah, lelah, lumayan baik tapi. Nah sehingga fungsi dari dzikir itu sendiri adalah kembali kepada itu ya, mengasah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita zikir bukan atas dasar ingin dapat ini itu, ingin dapat karomah, ingin dapat kemuliaan dari Allah taala, bukan, tetapi kita berzikir, kita beribadah lantaran pembuktian atas keseriusan kita ingin dekat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu sih aslinya. Nah, makanya di sini oke, lanjut baik. Lanjut cerita baik. Wa kuntu asma'u indahu salamun alaikum. Nah, tadi muridnya Syaikhul Qadir Al-Jilani ketika melihat bahwa Syaikhul Qadir Jilani ini dikelilingi oleh cahaya, bahkan sampai nggak kelihatan gitu, saking apa ya, terangnya itu cahaya, mengkilatnya gitu, sampai silau, menyilaukan mata.
Ternyata muridnya itu Syekh Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi, asma'u indahu salamun alaikum. Saya mendengar bahwa di sisi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ada yang mengatakan salamun alaikum. Kemudian dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya rudus salam, sampai selesai ila an yakhruja li sholatil fajri, sampai beliau itu mendatangi sholat atau mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Ya artinya kalau dari kisah ini gitu ya, ya semalaman penuh gitu Syekh Abdul Qadir Jailani mulai dari habis isya sampai ke subuh itu dipenuhi dengan ibadah. Itu ya. Sepertiga malam pertama itu digunakan untuk zikir tadi seperti yang disebutkan di awal. Sepertiga yang kedua itu digunakan untuk sholat sambil membaca Al-Quran, dan sepertiga sisanya itu untuk tadabbur, tafakkur, introspeksi diri. Sampai ditutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya, ini yang penting ini. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqul la yanbaghi ay la yaliqu li faqirin liman yulazimu adzillata wal inkisar wa huwa saliku ila Allah ta'ala an yatasadda ay yuqbila wa yatasaddara ay yajlisa murtafa'al majlisi li irsyadin nasi illa in a'tahu Allah ta'ala ilmal ulama wa siyasatal muluk. Salah itu bro, siyasatal muluk ay tadbirahum li umurin nasi ma'asyan wa ma'adan bil adalati wa sidqil bahjati wa wifqil muhjah wa hikmatil hukama wa humul ladzina yakunu qawluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Thumma innal hikmata ilmun yubhathu fihi an haqa'iqil asya' ala ma hiya alaihi fil wujud biqadri taqatil basyariyah. Wa kana Anas radhiyallahu anhu yaqul iku ngendi kasaba Syaikhul Qadir la yang bagi ora pantes, ora seyukiane ayat tegese layaliku ora pantes li fakirin kedue wong kang fakir. Ayat tegese liman kedue wong yulazimu kang nglazimi netepi sapa man adillata ing sifat hina wal ingkisar lan krasa pecah. Sama hina-hina kene. Bahwa lan hale utai fakir iku as-saliku iku wong kang suluk ilallahi maring Allah taala. La yang bagi apa an yatasadda yen to maju sapa fakir ayyuk bilu ngadep sapa fakir wa yatasaddar lan maju sapa fakir ay tegese ya jelisu lungguh sapa fakir murtafi al majlis atau murtafa al majlis ing panggonan kang luhure majlis lirsyadin nasi krono atau maring nuduhaken menungso illa layam bagi illa tidak pantas kecuali in a'tahu nalikan maringi ing fakir sapa Allahu Allah taala ilmal ulama ing ilmu ne para ulama wa siyasatal muluk lan siasat para raja ay tegese tadbirahum. Apa tadbir itu? Apa? Lebih ke kayak ngurusi gitu loh, atau apa kayak memprogram atau memanage gitu tuh bahasa kerennya itu. Tadbirahum manajemen raja, keren. Liumurin nasi maring pura-pura urusane, nah pengaturan muluk tadi itu manajemen raja. Liumurin nasi maring pura-pura urusane menungso ma'asyan. Apa nih ma'asyan? Kehidupane wa ma'adan lan akhirate. Ma'as itu tempat hidup, ma'ad tempat kembali bro. Sim zaman makan eta. Bila ada latih kelawan keadilan wasit kil bahjati. Lan benere apa bahjah? Non bahjah eta.
Kalau bahja itu kayak keceriaan gitu. Itu apa itu kalau? Ah, kegembiraan. Wifqil muhjah. Lan apa cocoke muhjah. Nan muhjah. Kan ngasih artian eta, penting. Hah? Saru apa ya? Saru apa ya? Kebahagiaan, kegembiraan. Oke. Wa hikmatal hukama, lain hikmatinya, hikmata. Kan hikmahnya pira-pira wong kang bijak sana. Wahum utai hukama iku alladzina iku wong akeh yakunu kang ono apa qauluhum ucapane alladzina wa fi'luhum lan perbuatane alladzina iku muwafiqon iku nyocoki li sunnati maring sunnah. Summa nuli innal hikmata tamnustuhne hikmah iku ilmu yubhatu kang dibahas fihi ing dalam ilmu an haqaiqil asya'i saking pira-pira hakikate pira-pira perkara alama yang ngatasi barang hiya kang utawi asya iku alaihi yang ngatasi ma fil wujudi yang dalam wujud bi qadri taqati kelawan kadar kemampuan al basyariyati kang bangsa menungso. Jadi di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu ingin membahas tentang syarat-syarat seseorang yang pantas untuk menjadi suri tauladan, pantas untuk menjadi seorang guru. Nah, sehingga karena di situ ada guru maka ada murid. Dan murid itu di dalam ilmu thariqah itu dikenal dengan beberapa nama. Fakir gitu kan. Ya kan? Ada salik, ada sair gitu kan, ada murid, banyak itu. Artinya sama itu, artinya golongan atau orang-orang yang ingin menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kata beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la yanbaghi li faqirin an yatasadda, tidak layak bagi seorang murid, seorang salik, seorang sair, seorang salik untuk mengangkat dirinya. Wa yatasaddar, dan mengangkat dirinya li irsyadin nas, untuk memberikan petunjuk bagi manusia, menjadi seorang guru, menjadi seorang syekh yang memberikan petunjuk kepada orang lain kecuali dengan 3 syarat. Kecuali jika illa in a'tahullahu ta'ala ilmal ulama'i, kecuali jika Allah Ta'ala itu memberikan kepadanya ilmunya para ulama. Yang kedua, wasiyasatal muluk, siasat para raja. Dan yang ketiga, hikmatil hukama, kebijaksanaan para bijaksawan. Tuh bro. Jadi kalau di sini sudah saya jelaskan sih sebenarnya, saya uraikan di muqaddimah kitab, di pendahuluan kitab ya. Di apa tuh? Di halaman berapa nih? Di halaman H di sini. Kalau cetakan pertama, kalau cetakan kedua disesuaikan aja. Jadi yang terpenting itu ada 3 pokok, 3 inti sari. Dan di sini dari redaksinya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak diambil secara dohirnya, bukan. Di siasatul muluk kalau artinya kan, arti terjemahnya itu berarti siasat para raja. Kalau hikmatul hukama berarti kebijaksanaan para bijaksawan. Nah, tapi bukan itu arti. Tapi artinya itu adalah sesuai apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah ila maqasidi ila qawaidis sufiyah di halaman 210 ya. Beliau mengatakan khotimatun fi sifati syekhil wajibi al-adabu ma'ahu, penutup yaitu tentang sifat-sifat seorang guru yang adab itu wajib
dilaksanakan bersamanya atau kepadanya. Fal jawabu sifatuhu an yakuna mutabahhiran fi ulumi syariah. Ilmunya luas seperti lautan, ilmunya luas seperti lautan. Jadi keluasan ilmu itu bukan harus hafal kitab ini itu bro, bukan. Tapi di sini diberi barometer bahwa bihaitsu law ijtama'a alaihi masyayikhul Islam min ulama'il madzahibil arba'ah wa nadharuhu fi jami'il fiqhi la jabahum bi nuqulil madhhab wa qata'ahum bil hujajil bahirah wal istidlali ala kulli ma lam tusarrihi syari'atu bi hukmih wa yaqumu fi taqriri madzahibil a'immatil arba'ah maqama ahliha. Jadi seandainya jika para masyayikh Islam dari ulama-ulama mazhab 4 mereka itu mendebatnya dalam permasalahan fikih, maka dia mampu untuk menjawab mereka satu persatu dengan kutipan-kutipan mazhab dan mengalahkan mereka dengan hujah-hujah yang jelas dan argumentasi beristidlal atas permasalahan yang tidak dijelaskan secara detail oleh syariat, yang hukumnya tidak dijelaskan secara detail oleh syariat, yang artinya perbuatannya itu dikaitkan dengan kitab dan sunnah dalam perbuatan, ya, dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam akidah. Itu. Oke. Artinya, saya ulangi lagi. Perbuatan dan ucapannya itu ya berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, akidahnya berkaitan dengan kitab dan Sunnah. Nah, dia itu ini yang paling inti. Arifan bimizanil khawatiri kulliha min khatirin nafsi awil syaitani awil malaki awil khatirir rabbani wa ya'riful furqana baina hadhil khawatir. Jadi yang dimaksud dengan ilmu ulama itu adalah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah yang menjadi ucapan, perbuatan, dan dia itu atau ilmu tersebut itu bisa mengetahui murid-muridnya, apakah yang terlintas di dalam muridnya itu apakah khatir robbani atau khatir malaki atau khatir nafsani atau khatir syaitan. Itu, dan dia tahu perbedaan di antara 4 hal ini dalam diri seorang murid. Jadi intinya itu seperti itu. Bukan bertabahur mengetahui 12 fan. Bukan. Karena ini ilmu kerohanian, bro. Ilmu kerohanian. Ya berarti ketika seorang syekh, seorang mursyid lah bahasa kita itu. Seorang mursyid. Itu kan ilmu kerohanian. Ya artinya yang dia kuasai ilmu rohani, ilmu kerohanian. Mengetahui tentang khawatir. Mengetahui tentang penyakit-penyakit yang sedang diderita oleh murid-muridnya. Dan dia bisa memberikan solusi kepada muridnya, langkah apa yang harus dilakukan oleh muridnya untuk terlepas dari penyakit-penyakit nafsunya, penyakit-penyakit dirinya, gitu bro. Nah, makanya di sini juga ditambahi oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, "Min syartihi aidan an yakuna 'arifan bil ilali wal amradil muta'alliqati bil abdani wal arwah." Seorang guru itu harus tahu tentang penyakit-penyakit yang berkaitan tentang badan, fisik, dan wal arwah, dan penyakit-penyakit yang berkaitan tentang ruhani. Supaya apa? Liyughni muridahu an su'ali ghairihi, supaya dia mencukupkan muridnya untuk bertanya kepada yang lain. Ketika muridnya itu memiliki penyakit dunia misalkan, ada tamak, ada rakus, dia bertanya kepada gurunya.
Nah, dibongkarlah oleh gurunya bahwa di dalam diri muridnya ini ada penyakit ini gitu. Dan obatnya itu begini dan begini. Itu udah selesai. Tuh kan? Selanjutnya arifan bikulli ma yurqil murida aw yaqta'uhu anit taraqqi min sairil a'mali wal ahwal ila an yuballighahu ila maqamatir rijal wa wuqufahu ala ainil haqiqah. Dan seorang guru itu ya harus tahu tentang apa saja yang membuat muridnya itu naik makom, naik tingkatan, naik derajat, dan apa saja yang membuat muridnya itu gagal, turun tingkatan, baik berupa amal, baik berupa ahwal, sampai kepada hal-hal apa saja yang dapat menyampaikan diri muridnya kepada makom para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, sampai bisa menempatkan muridnya kepada ainul haqiqah. Syarat yang lain, min syartihi aidan an yakuna lahu qudratun ala jazbil murid wa istikhlasihi min aidil awaiq. Seorang guru itu juga harus memiliki kemampuan untuk menarik murid dan menyelamatkan diri murid ini dari tangan-tangan atau dari, sama sih, mirip-mirip dengan tadi, hal-hal yang membuat dia jatuh, membuat muridnya jatuh. Artinya, ketika guru melihat muridnya sedang berbisnis, nah dia tahu nih ketika berbisnis dengan si fulan, maka dikhawatirkan atau ada indikasi penipuan dan lain sebagainya sehingga membuat usahanya hancur atau bangkrut, itu kan. Nah, si guru ini tahu cara memberikan solusi kepada muridnya. Oh, hati-hati dengan si ini karena dia itu punya sifat ini yang ujung-ujungnya nanti kamu ditipu. Gitu. Tahu, bro. Nah, sehingga ringkasan dari apa yang disampaikan tadi, ya kan? Itu adalah apa? Bahwa seorang guru itu mengetahui kondisi kerohanian yang ada dalam diri seorang murid, dapat memberikan solusi terhadap apa saja kendala yang dialami oleh seorang murid, dan dapat menyelamatkan muridnya dari jebakan-jebakan Batman. Itu intinya kembali kepada kondisi kerohanian gitu ya. Ya kan? Nah, makanya dalam redaksi yang lain, mata yasihhu talqibus syekh bil ustaz. Kapan seseorang itu sah atau seorang syekh itu sah untuk disebut sebagai al ustaz. Jadi al ustaz itu kalau di Arab tuh artinya profesor, bro. Profesor itu artinya. Ini kan zaman dulu, di zaman Wali Songo nih, tahun 973 nih, 72. Wafatnya nih beliau. Ya dulu sudah ada istilah al-ustaz. Jadi al-ustaz itu adalah satu laqab yang tinggi itu di kalangan para ulama. Di atasnya syekh. Ibaratnya sekarang syekhul masyayikh, gurunya para guru. Kiainya para kiai gitu. Nah, al-ustaz. Nah, kapan seorang syekh itu pantas diberi julukan al-ustaz? Dan itu gurunya para guru ya. Maha guru lah cekurang tehnya. Menurut kita maha guru. Kapan? Satu, an yakuna indahu dinul anbiya. Agamanya itu atau dalam dirinya terdapat agamanya para nabi. Ajarannya, ajaran para nabi. Wa tadbirul atibba, dan dia punya upayanya seperti para dokter. Yang namanya dokter kan berarti menyembuhkan segala penyakit. Wasiyasatul muluk, dan tadi siasat para raja. Dapat mengarahkan. Artinya dia dapat menarik hati seseorang untuk bisa
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu intinya. Fa kullu man jama'a hadhihi tsalatsah wal mulaqqabu haqiqatan bil ustad li'annaha arkan jami'il maqam. Jadi arti dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, illa in atahullahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama, itu kembali kepada tiga hal tadi. Ya kan? Ilmu ulama itu tentang ilmu agama, luas ilmu agamanya, ilmu tentang Allah. Wa siyasatil muluk, dia bisa tadi menggiring murid-muridnya untuk bisa cinta kepada Allah. Kemudian wa hikmatil hukama, ya artinya dokter, obatnya para dokter atau kedokteran obatnya para dokter gitu kan. Bagaimana nih pasnya? Obatnya para dokter gitulah. Apa pasnya itu ya? Ilmu kedokteran bagi para dokter. Ya, artinya kembali kepada ini sih, pembenahan hati, hikmatil hukama itu pembenahan hati. Ya artinya seorang guru itu dapat mengetahui atau dapat menjelaskan bagaimana kondisi kerohanian yang ada pada diri murid-muridnya, mengetahui solusi apa yang harus diambil oleh murid-muridnya, dan dia dapat melepaskan muridnya dari apa yang dapat membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembali kepada ilmu kerohanian. Ya kan? Karena kalau berbicara tentang ilmu al-ulama dan kemudian adanya tabakhur fil ulum gitu ya. Jadi ketika seseorang itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi oleh Allah taala ilmu laduni. Seperti yang dialami oleh banyak dari para masyayikh ahli thariqah, meskipun mereka tidak mempelajari agama, ilmu agama, tetapi ketika mereka itu membahas tentang agama, alabatan ulama maranehana eta, alabatan kiai yang sering mengaji. Nah, sehingga pada akhir kesimpulan tadi, seseorang yang mentalkin zikir kepada murid, itu juga disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, fa amma syartu man yulaqqinu dzikra at-talqin al-haqiqiyyah huwa at-talqinun nami 'inda al-isyraf ala maqamil kamal. Syarat seseorang yang mentalkin zikir dengan talqin yang hakiki, yaitu talqin yang dapat berkembang menuju kedekatan atau hampir mencapai maqam kesempurnaan, yaitu adalah an yuqaddirahullahu ta'ala ala an yukhli'a 'alal murid jami'i ma qusima lahu min ilmi la ilaha illallah. Talqin yang hakiki itu, dia dapat memberikan pakaian bagi murid, dan pakaiannya itu berupa ilmu yang terbagi dari la ilaha illallah, sehingga fala yasiru yajhalu syai'an min ahkami syari'ati allati sarraha biha syari' min wajibat wa mandubat wa muharramat wa makruhat wa mubahat. Sehingga setelah itu dia sama sekali tidak bodoh terhadap sesuatu dari hukum syariat yang jelas, yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berupa hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sehingga setelah dia ditalkin dengan talqin yang hakiki tadi itu, dia sudah nggak betul lagi dengan mutalaah kitab fikih, dan justru dia itu bal yasiru yudarrisun nasa fi jami'i madzahibi al-a'immatil mujtahidin. Justru dia bisa mengajarkan manusia tentang semua mazhab-mazhab para imam-imam mujtahid. Nah, kalau tidak seperti itu, wa man lam yuqaddirhullahu ta'ala ala dzalika fa huwa mutasyabbihun bi ahli thariq la mutahaqqiqun li sifatihi falahu ajrut tasyabbuhi bihim la ghair.
Kalau talqin dzikir itu tidak seperti itu, tidak memiliki kriteria seperti itu, maka dia ya tergolong orang-orang yang menyerupai ahli thariq, bukan sebenar-benarnya ahli thariqah, tapi setidaknya falahu ajrut tasyabbuhi bihim, setidaknya dia mendapatkan pahala yaitu menyerupai ahli-ahli thariqah. Nah, jadi pada intinya dalam pengajian ini illa in atahullahu ilmal ulama. Yang pertama, seseorang guru itu memiliki kriteria dia diberi oleh Allah Ta'ala ilmu ulama, ilmu laduni kan. Yang kedua, siasatul muluk, dia diberi tadi kekuatan untuk bisa menggiring manusia untuk cinta kepada Allah Ta'ala, wa hikmatal hukama. Dan yang ketiga, dia itu diberi oleh Allah Ta'ala kebijaksanaan para bijaksawan, artinya dia dapat memberikan obat kepada orang-orang yang berpenyakitan hatinya. Itu ya. Wa kana radhiyallahu anhu yakhshal jahalil umara. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sebelum tutup, barangkali ada pertanyaan. Bro, apa? Oke, siap. Karena nggak ada, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.